pengalaman yang ada di USA dan terkait dengan Conference Asia One Healthcare, yaitu sebagai nurse educator, creating inspiration through mentoring. So I just want to try to start from the quote. Nurses may be the most trusted professional in healthcare, but how do we prepare them to carry that trust through inspiration, through guidance, and mentorship? So, saya bicaranya mix aja ya, Indonesian dan Inggris. Definition mentorship itu sendiri adalah um, professional relationship antara perawat yang berpengalaman atau educator yang memberikan bimbingan kepada individual yang sedikit, yang mempunyai pengalaman lebih sedikit. Uh, Secara role-nya atau perannya nursing educator uh, bisa sebagai educator atau mentor. Mentoring itu berbeda dengan teaching. Peran perawat sebagai teaching lebih fokus ke arah knowledge. Tetapi mentoring lebih luas lagi artinya adalah memberikan arahan atau petunjuk, support emosional dan career development. Jadi lebih luas lagi. Responsibility sebagai nursing educator adalah memberikan petunjuk dalam praktek klinik, memberikan support emosional, memberikan kesempatan critical thinking dan self-reflection, membantu mempertimbangkan professional challenge and ethical, and mensupport career development dan continuing education. Kebetulan rumah sakit yang saya bekerja ini adalah rumah sakit teaching hospital. Jadi mentoring itu bukan hanya untuk perawat yang dari sekolah perawat di uh, apa namanya praktek atau magang, tetapi juga mentoring lebih ke arah untuk perawat baru. Jadi sebagai perawat-perawat senior, mungkin Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ada di rumah sakit saat ini mempunyai pengalaman lebih dari setahun atau lebih dari 2 tahun bahkan lebih, itu bisa menjadi salah satu mempunyai peran adalah mentoring atau teaching atau sebagai preseptor. Nah, impact dari mentorship itu sendiri secara personal membuat seseorang itu atau uh, persepti lebih menjadi confidence, meningkatkan self awareness dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Uh, Secara impact dalam profesional, mengembangkan kompetensi dan mendalami clinical judgment, lebih mengerti nilai dan profesi nursing. Seperti sebagai advokasi dan pasien center care dan pengambilan keputusan etik. Selain itu, impact dalam mentorship in nursing bisa membangun kepemimpinan, leadership. Mentor juga bisa meningkatkan kemampuan leadership, membantu kaderisasi, terutama membentuk generasi selanjutnya untuk menjadi pemimpin atau nurse leader di masa yang kemudian. Okay? Slide ini menjelaskan bagaimana sih mentorship itu bisa sebagai inspiration. Pertama adalah role model. Role model adalah power bagi perawat untuk menjadi
mentorship, nursing educator menjiwai profesionalisme itu sendiri dan mempunyai jiwa caring dan tentunya lebih expert, lebih berpengalaman, dapat menginspire mentisnya untuk menjadi yang terbaik dan memperoleh pendidikan dalam karirnya. Kemudian selain itu menemukan tujuan hidup si persepti yang kita ajarin, membantu menemukan arti dan tujuan hidup dalam melakukan pekerjaan, kemudian membuat seseorang lebih berdedikasi dan passion tentang nursing. Contohnya sharing pengalaman pribadi dan menawarkan dukungan pada saat kesulitan menghadapi eh, kasus-kasus sulit atau membuat keputusan di clinical judgment. Selain itu, meningkatkan cara berpikir mentis, bagaimana menghadapi tantangan, melihat kesalahan sebagai kesempatan, bukan sebagai hambatan untuk berkembang dan untuk menuju long-term success in profession. Teman-teman sekalian, kalau mau melihat sejarahnya USA, uh, nurse Amerika itu melakukan atau start registration itu di tahun 1903. Jadi jangan takut, jangan give up. Kalau sekarang kita baru berjalan atau berbenah diri, kita mulainya udah di sana itu mulainya udah dari lebih dari 100 tahun gitu. Jadi tetap semangat, pasti bisa. Kemudian best practice for effective mentoring in nursing. Uh, di bagaimana cara efektif untuk menjadi seorang educator yang me- memfasilitasi mentis, yaitu harus membangun adanya trust. Adalah kunci penting. Mentor harus uh, approachable dan reliable dan empatik. Menciptakan tempat yang aman untuk berkomunikasi yang terbuka, terutama untuk perawat-perawat baru, agar si perawat baru itu merasa aman menceritakan hambatan-hambatan yang dihadapi. Kemudian juga menjadi pendengar yang aktif, tanpa judgement dan memberikan pengertian. Oke, next slide. Uh, Selain cara yang tadi itu, bagaimana bisa menjadi efektif, selalu membuat tujuan dalam memberikan feedback. Bersama-sama si mentis membuat tujuan yang achievable dan mengkaji ulang perkembangannya. Selalu melihat tujuan akhirnya apa, tetapi yang bisa dicapai dan memberikan feedback yang membangun untuk perkembangannya. Jadi kalau teman-teman mempunyai perawat baru dan mulai belajar, kemudian jangan direndahkan atau uh, pada saat kesalahan terus langsung di judgment. Cari dulu apa penyebabnya, kemudian kasih feedback yang membangun dan kasih masukan yang terbaik untuk mereka. Kemudian mensupport untuk selalu berpikir kritis dan merefleksikannya. Mentor itu mensupport menti untuk merefleksikan pengalaman, mengkaji dan dalam berbagai perspektif dan memberikan keputusan yang benar. Selain itu, cara efektif adalah mempromosikan networking dan professional development. Mentor harus memberikan sumber-sumber yang efektif. Kalau di tempat saya itu, misalnya ruang rawat inap, itu selalu ada buku
medical surgical itu ada di situ. Jadi sumbernya ada, bukan hanya aturan atau polisi dari rumah sakit, tapi ada sumber yang bisa kita menjadikan acuan. Setiap kali mau bertanya, oh tindakan keperawatan ini acuannya kemana? Jadi setiap unit ada buku medical surgical yang bisa dibaca setiap saat. Kemudian mensupport untuk selalu berpikir kritis dan ini sudah tadi. Kemudian mempromok ini juga sudah. Slide selanjutnya. Ada hal-hal yang bisa menjadi hambatan mentoring dan how to overcome. Eh, hambatan-hambatannya salah satunya time constraint. Time constraint itu artinya sebagai terutama perawat yang senior, usually they have a lot of thing to do. Komite keperawatan, banyak hal-hal lain yang harus diselesaikan. Tetapi kita harus meluangkan waktu selalu untuk perawat baru atau membina mereka, menyusun program mentoring dengan tujuan dan time frame yang sesuai. Kemudian hambatan lain adalah perbedaan kebutuhan setiap mentis. Salah satunya kita harus juga personalize, customize setiap kebutuhan dari mentis. Jadi cara belajar setiap orang berbeda. Ada yang lebih nangkap dengan mendengar, ada yang lebih nangkap dengan membaca, ada yang lebih nangkap dengan picture. Hal-hal seperti itu kita harus akomodir. Jadi tidak semua misalnya perawat baru harus bisa dengerin satu lecture misalnya dari A sampai Z. Jadi harus diakomodir dengan berbagai berbagai cara. Challenging yang lain adalah managing boundaries. Ada hal-hal atau batasan ketika kita menjadi mentor, membuat batasan yang jelas dengan expectation untuk mempertahankan healthy relationship. Kalau di tempat saya, setiap perawat baru jadi ada apa namanya shadowing. Shadowing itu artinya perawat yang sudah berpengalaman memberikan perawat yang baru mengikuti semua apa yang dilakukan seniornya. Jadi senior itu memberikan kesempatan kepada perawat baru untuk apa yang dia lakukan dalam 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 1 minggu misalnya, dia harus bisa apa. Kemudian apa yang dilakukan perawat seniornya itu ya, di imitate, di apa namanya, ditiru. Apapun yang dilakukan itu ditiru. Kemudian setiap hari ada evaluasi apa yang harus dilakukan, apa yang harus dicapai. Dan itu ada laporannya. Perawat ini sudah sampai mana? Apa yang harus ditambahkan? Itu selalu didiskusikan dengan unit yang di mana perawat itu ditempatkan. Uh, Kemudian next slide. Untuk kedepannya, nursing education dan mentorship ini mempunyai peranan penting dan mempunyai hal yang lebih kompleks lagi karena perlu mengadaptasi dalam melakukan pendekatan, terutama bersaing dengan teknologi baru, pasien care model, dan tren education-nya bagaimana. Dan di era digital sekarang ini, online education dan virtual learning itu sudah diaplikasi di setiap rumah sakit tentunya. Salah satu kesempatan dan tantangan untuk mentorship juga. Jadi virtual mentor ada namanya peer network.
dan digital platform untuk mengembangkan profesi. Jadi ada berbagai cara, tidak hanya satu cara, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tetap harus kita harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan digital saat ini sangat cepat. Jadi untuk hal-hal teoritis, misalnya untuk nursing kebutuhan dasar misalnya gitu. Nah itu udah harus di dalam si perawat baru udah harus mencapai cepat, paling nggak dalam 1 minggu sudah harus bisa melakukan itu misalnya. Nah itu ada di platform digital yang mereka harus capai atau uh, tonton di dalam ada video yang kita siapkan untuk mereka untuk bisa mengikuti uh, education. Next. Di akhir conclusion nursing educator dapat bertindak sebagai mentor, sebagai educator. Perannya bukan hanya mentor, tetapi juga menciptakan pengaruh besar bagi perawat di the next generation. Kita pastinya mau mempunyai perawat-perawat nextnya kita ini lebih handal, lebih berpengalaman, lebih lagi dari yang kita sekarang gitu. Kapan lagi kita bisa menciptakan next generationnya perawat kalau bukan dari kita? Eh, di akhir kata ada satu hal yang saya kutip dari Benjamin Franklin. Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Thank you untuk perhatiannya. Referensinya bisa dibaca